Halo Sobat Trader Zaman Now, kembali ketemu di video kali ini yang akan saya kasih judul Perusahaan Pemasok Dirut BUMN. Nah, perusahaan mana sih yang dimaksud? Nah, jadi saya bikin video ini karena saya baca berita. Apa nih? Jadi berita dari Detik Finance kemarin nih, Rabu tanggal 2 September, yang isi beritanya adalah digeser dari Mandiri, Roy Ketumilar jadi Dirut BNI. Jadi Pak Roy Ketumilar itu sebelumnya adalah dirut di Bank Mandiri. Dan kemudian dalam RUPS di Bank BNI, beliau ditunjuk menjadi dirut BNI. Nah, kemudian kita coba ingat-ingat bahwa BUMN itu banknya kan ada 4 ya. Ada BRI, BTN, BNI 46, dan Bank Mandiri. Terus kemudian siapa aja sih direktur utamanya? Bank BRI dipimpin oleh Bapak Sunarso. Bank BTN dipimpin oleh Bapak Pahala Nugraha Mansyuri. BNI 46 baru saja menunjuk Pak Roy Ketumilar sebagai direktur utamanya. Nah, terus kemudian direktur utamanya Bank Mandiri siapa dong? Sementara kosong dan ditunjuk wakil direktur utamanya menjadi pelaksana tugas direktur utamanya. Dan kemudian harus menunggu RUPS luar biasa untuk menentukan direktur utama secara definitif. Tapi biasanya nih, ya kira-kira dalam 10 tahun terakhir, direktur utamanya Bank Mandiri itu diambil dari salah satu direktur yang sedang menjabat, yang dinaikkan posisinya menjadi direktur utama. Atau dari pejabat lain lah, pejabat di institusi lain, di lembaga lain atau di perusahaan lain yang dia pernah bekerja di Bank Mandiri, kemudian dia memperoleh tugas di perusahaan lain dan kemudian ditunjuk menjadi direktur di Bank Mandiri. Nah, dari beberapa foto yang tadi ada di cover tadi, dia ada di thumbnail, akan saya bahas satu persatu menurut abjad dari nama-nama orang tersebut. Yang pertama, Pak Budi Gunadi Sadikin. Siapa sih beliau? Beliau ini sempat menjadi direktur utamanya Mandiri. Nah, Pak Budi memulai karir tahun 88 menjadi staf di IBM, Jepang, dan lain-lain. Kemudian dia sempat juga di Bank Bali, kemudian pernah bergabung juga di ABN AMRO Bank Indonesia. Kemudian Pak Budi Sadikin juga pernah bergabung di Bank Danamon sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multifinance. Nah, di tahun 2006, Pak Budi Gunadi Sadikin ini gabung di Bank Mandiri dan langsung menjabat sebagai Direktur Micro and Retail Banking, Direktorat MRB. Pada tahun 2013, Pak BGS diangkat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri hingga Maret 2016. Nah, di sini Pak BGS sudah menjadi Direktur Micro and Retail Banking dan kemudian diangkat lagi menjadi Direktur Utama. Nah, terus kemudian pada tahun 2016 Pak Budi Gunadi Sadikin sempat menjabat sebagai staf khusus Menteri Negara BUMN. Saat itu dipimpin oleh Ibu Rini Sumarno. Selanjutnya pada tahun 2017 beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium sebelum akhirnya efektif menjadi Direktur Utama pada 14 September 2017. Nah, sekarang jabatan beliau adalah Wakil Menteri BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Selanjutnya, Pak Didi Hartantio. Pak Didi Hartantio memulai karirnya di perbankan sebagai ODP Bank Exim. Legasinya Bank Mandiri tahun 1988. Jadi, Bank Mandiri ini sebagai pengingat, Bank Mandiri ini adalah bank hasil merger 4 bank. Nah, keempat bank itu biasa disebut sebagai bank legasi, yaitu adalah Bank Exim, Bank Dagang Negara, Bank Bapindo, dan Bank Bumidaya. Bank Exim ini adalah salah satunya. Nah, kemudian Pak Didi bergabung dengan Bank Mandiri di tahun 99. Ya, karena mergernya itu di tahun 99. Nah, kemudian beliau sempat meraih jabatan Group Head
beberapa kali di Bank Mandiri dari tahun 2011 sampai 2016. Kemudian di tahun 2016, bulan Februari, beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan di PT Kereta Api Indonesia. Sejak bulan Mei 2020, beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, Pak Kartiko Wirjoatmojo. Beliau ini pengalaman pekerjaannya banyak sekali nih. Dia sempat jadi konsultan pajak, analis kredit, konsultan di auditor, kemudian di consulting. Nah, kemudian dia masuk di Bank Mandiri sejak 2003. Kemudian sempat juga menjadi direktur di anak perusahaan di Mandiri Sekuritas selama 3 tahun dari tahun 2008 sampai 2011. Kemudian beliau sempat juga menjadi presidir di Indonesia Infrastructure Finance dan sempat juga menjadi kepala eksekutif dan anggota Dewan Komisaris dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian beliau masuk lagi ke Bank Mandiri sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri tahun 2015 sampai 2016 hingga diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2016. Nah, kemudian di periode kedua Kabinet Pak Jokowi, Pak Tiko ini diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN yang kementeriannya dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Selanjutnya, Pak Pahala Mansuri. Nah, beliau juga sempat menjadi konsultan di beberapa lembaga, kemudian masuk di Bank Mandiri tahun 2003. Kemudian diangkat menjadi direktur Bank Mandiri. Ini ada di beberapa posisi direktur sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Kemudian, sejak April 2017 sampai September 2018, Pak Pahala ini menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, maskapai penerbangan BUMN milik Indonesia. Kemudian beliau juga berpindah, diberikan tugas lain sebagai Direktur Keuangan Pertamina pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2019. Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih jabatannya nih. Kemudian sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Dirut Bank BTN. Mantap ya. Kemudian selanjutnya Pak Riswinandi. Pak Riswinandi ini dia mengawali karirnya. Dia sempat di Bank Niaga selama 12 tahun. Kemudian beliau bergabung di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Terus kemudian sempat juga di Bank Danamon, di asuransi. Kemudian rentang tahun 2010 hingga 2015, beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Nah, tahun 2015, beliau ditunjuk sebagai Dirut Pegadaian dan sebagai komisaris pada PT Pevindo Biro Kredit. Nah, Pak Riswinandi ini saat ini beliau menjabat sebagai salah satu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Pak Roy Ketumilar. Ini nih yang lagi bikin berita nih. Jadi Pak Roy Ketumilar ini sebenarnya adalah pejabat karir di Bank Mandiri. Dimulai dari bergabung di Bank Dagang Negara BDN, salah satu legasi Mandiri. Kemudian bergabung dengan Bank Mandiri yang merger tahun 99. Terus beberapa kali memperoleh jabatan sebagai Group Head di Bank Mandiri sejak tahun 2007 sampai dengan 2011. Jadi Group Head ini adalah satu tingkat di bawah direksi. Kemudian beliau diangkat sebagai Direktur Mandiri sejak bulan Mei 2011. Dan beberapa posisi direktur sempat dijabat. Dan kemudian pada Desember 2019 ditunjuk sebagai Dirut Bank Mandiri. Dan kemarin dalam RUPS Bank BNI baru saja ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank Mandiri, Bank BNI. Maaf.
Terus kemudian masih ada lagi Pak Sunarso. Nah, pengalamannya Pak Sunarso ini mulai dari Bank Dagang Negara. Salah satu legasinya Bank Mandiri. Mulai dari analis kredit, asisten RM, kemudian jadi RM tahun 91 sampai dengan tahun 96. Kemudian ya karena Bank Mandiri baru merger tahun 99, beliau gabung di Bank Mandiri tahun 99. Dan beberapa jabatan group head juga sempat dijabatnya. Kemudian beliau juga sempat menjadi direktur komersial dan bisnis banking Bank Mandiri dari tahun 2015 hingga 2015. Sebelum kemudian akhirnya ditunjuk menjadi wakil direktur utama Bank BRI pada tahun 2015. Nah, Pak Sunarso ini setelah jadi wakil dirut Bank BRI sempat menjadi dirut PT Pegadaian. Kira-kira 1 tahun lebih lah, dari Oktober 2017 sampai dengan Januari 2019. Kemudian ditunjuk lagi, kembali lagi sebagai wakil dirut Bank BRI. Kemudian karena dirut Bank BRI saat itu Pak Suparjoto, siapa agak lupa namanya, itu sempat ditunjuk sebagai dirut Bank BTN, tapi kemudian beliau tidak mau, beliau mengundurkan diri. Kemudian akhirnya Pak Sunarso yang ditunjuk untuk naik sebagai dirut Bank BRI sampai dengan sekarang. Nah, kemudian yang akan saya bahas lagi adalah Pak Zulkifli Zaini. Nah, beliau mengawali karir di Bapindo. Nah, jadi tadi ada beberapa bank legacy, yang ada yang awal dimulainya dari Bank Eksim, ada yang mulainya dari Bank Dagang Negara, BDN. Nah, sekarang Pak Zulkifli Zaini ini memulai karirnya di Bapindo. Kemudian beliau sempat menjabat sebagai Direktur Teknologi and Operation Bank Mandiri pada tahun 2003 sampai dengan 2010. Kemudian ditunjuk menjadi Direktur Dirut Bank Mandiri tahun 2010 sampai dengan April 2013. Selesai dari Bank Mandiri, beliau sempat menjabat sebagai Komisaris PLN, Komisaris Independen Bank BNI, kemudian Komisaris Independen PT Indonesia Infrastructure Finance, kemudian sempat menjadi Komisaris Independen Bank Permata, dan sekarang sejak bulan Desember 2019 beliau ditunjuk sebagai Dirut PT Perusahaan Listrik Negara sampai dengan sekarang. Nah, pada suatu ketika pada tahun 2012, ini adalah sebuah foto saat rapat umum pemegang saham tahunan Bank Mandiri Persero terbuka. Dalam foto itu ada Pak Pahala Mansuri, yang kedua dari kiri, Pak Roy Ketumilar, ketiga dari kiri, Pak Sunarso sebelahnya, Pak Zulkifli Zaini sebelahnya Pak Sunarso, kemudian Pak Riswinandi yang paling tinggi, dan Pak Budi Gunadi Sadikin nomor 3 dari kanan. Coba bayangin pada saat itu, kira-kira 8 tahun yang lalu, ada nggak yang menyangka beberapa orang dari situ mereka semua sempat menjadi dirut di perusahaannya masing-masing. Wow, amazing. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa banyak lulusan Bank Mandiri jadi dirut BUMN? Bersumber dari CNBC Indonesia, inilah jawabannya Erick Thohir. Banyak yang bertanya, kenapa banyak lulusan Bank Mandiri? Jadi, dari 142 BUMN yang ada, Bank Mandiri masih menjadi talent pool terbaik. Karena itu, mandiri lagi. Ini yang mengakui Bu Rini Sumarno juga loh, kata Pak Erick dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa di Jakarta, tanggal 10 Januari 2020. Nah, jadi kata beliau sih kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada alasan lain nggak sih? Kita harus ingat, kalau 2 orang wakil Menteri BUMN-nya itu, Pak Budi Gunadi Sadikin sama Pak Kartiko Wirjoatmojo itu,
Dua-duanya adalah mantan dirut Bank Mandiri. Jadi setelah Pak Zulkifli Zaini eh, menyelesaikan tugasnya sebagai dirut, digantikan oleh Pak BGS. Setelah Pak BGS selesai sebagai dirut Mandiri, digantikan oleh Pak Tiko. Seperti itu. Dan terus kemudian Pak BGS ditunjuk sebagai dirut Inalum. Nah, pada saat Pak BGS sebagai dirut Inalum, Pak Tiko sebagai dirut Mandiri, Erick Thohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN dan mereka berdua ini ditunjuk sebagai wakil menterinya. Seperti itu. Tapi sih kalau menurut admin ya, kalau masalah apa alasan utamanya ya mungkin cuma Pak Erick Thohir dan jajaran di Kementerian BUMN yang tahu lah ya. Tapi kalau menurut saya, karena salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan BUMN dilihat dari keuangan perusahaan yang sehat. Sehingga diangkatlah para bankir menjadi pucuk pimpinan BUMN. Ya soalnya kalau para bankir ini kan mereka paham banget ya tentang nyari duit tuh gimana caranya, mencari sisi bisnis dari perusahaan yang akan mereka pimpin itu kayak gimana supaya meningkatkan profitabilitas. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau misalnya alasan pastinya, oh alam, hanya mereka lah yang, ya bukan saya lah, mereka-mereka ini yang tahu lah. Seperti itu. Oke, sudah di akhir video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, klik like video ini, subscribe channel saya, dan kamu bisa menuliskan pertanyaan atau meminta kami untuk membahas mengenai sebuah materi. Terima kasih.